Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Mari kita angkat Alkitab kita Bapak Ibu yang adalah firman Tuhan, dan kita mau mengakui apa yang kita akui itu yang terjadi. Barang siapa menggemah, dia akan memakan buahnya dari yang dia gemakan. Kita angkat Alkitab kita dan kita sama-sama sepakat mengatakan 1, 2, 3. Ini Alkitab saya. Saya adalah apa yang tertulis. Saya memiliki apa yang tertulis. Saya bisa melakukan apa yang tertulis. Hari ini saya akan diajari firman Tuhan. Saya dengan berani mengakui bahwa pikiranku siap, hatiku peka. Saya takkan pernah sama lagi dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya kita tidak pernah sama lagi, karena firman Tuhan akan merubah hidup kita. Bapak Ibu, tahun 2025 sampai 2034 ini adalah tahun-tahun yang sangat urgent. Momen ini mendesak kita untuk sungguh-sungguh kita bisa tahu bahwa kita sedang hidup dan kita harus setia di waktu darurat ini. Itulah sebabnya di dalam doa-doa puasa jemaat, pada waktu itu Tuhan memberikan kepada kita suatu perjalanan yang dikatakan bahwa kita Victory Life Community adalah orang yang sedang masuk di dalam tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Jadi kita sedang masuk di dalam tahun percepatan dan peningkatan supernatural, karena itu tetap setia di waktu darurat. 1 Korintus 7 ayat 26 sampai 34 itu akan kita pelajari hal-hal yang kita harus pahami dalam ayat-ayat ini. Mengapa kita disebut tetap setia di waktu darurat ini? Karena Alkitab berkata bahwa ini adalah waktu yang singkat atau waktu darurat. Bapak Ibu, di dalam 1 Korintus 7 ini atau 1 Korintus seluruhnya, ini ditulis oleh Paulus, dan dia menulis pada waktu itu surat ini kepada jemaat di Korintus. Dia menulis di kota Efesus. Ya, jadi 1 Korintus 16 ayat 8 itu menyebut bahwa ia tinggal di Efesus sampai hari Pantekosta. Berarti surat ini dia tulisnya di Efesus. Nah, periode waktu dia menulis surat ini adalah perjalanan misinya yang telah dia lakukan, perjalanan misi Paulus yang ketiga, dan itu sekitar tahun 53 sampai 57 Masehi. Sedangkan jemaat Korintus sendiri itu sudah didirikan Paulus sebelumnya. Jadi dalam perjalanan misi Paulus mendirikan jemaat-jemaat, dan salah satu jemaat yang didirikan adalah jemaat di Korintus. Dan jemaat di Korintus ini didirikan sekitar tahun 53 sampai 57 Masehi waktu itu. Jemaat Korintus ini didirikan. Jadi ketika ia menulis pasal 7 daripada 1 Korintus ini tentang waktu darurat, itu kemungkinan besar di tahun 55 Masehi saat ia berada di Efesus. Bapak Ibu bisa membayangkan tahun 55 Masehi, kalau hari ini 7 September, ya, kalau hari ini 7 September 2025, itu dikurang dengan 50 Masehi, maka Paulus telah menulis waktu darurat ini sudah 1975 tahun lalu. Jadi 1975 tahun lalu Paulus sudah menyebut bahwa waktu darurat. Di sini yang tertua saya pikir Oma Is 82 tahun. Ya, seperti kemarin di wisuda saya mahasiswa tertua. 61 tahun. Jadi dua orang yang dipanggil untuk berdiri dan diberi tepuk tangan. Yang pertama mahasiswa termuda,
Dan mahasiswa berdiri dan tepuk tangan. Tuk, 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 tuk. Lalu mahasiswa tertua, saya dipanggil nama, disebut nama lengkap dan usia dan tanggal lahir. Dan saya berdiri dan diberi tepuk tangan. Nah itu bayangkan Bapak Ibu, berarti betapa tidak ada orang yang sudah hidup 1975 tahun, betul? Di sini yang tertua Oma Iz, yang termuda saya kurang tahu siapa. Tetapi 1975 tahun yang lalu Paulus sudah berseru-seru bahwa waktu ini darurat. Nah saudara bayangkan waktu ini jemaat di Korintus didirikan Paulus, sebelumnya itu sampai hari ini dia sudah berteriak-teriak. Waktu dibandingkan dengan saat ini, coba 2025 Bapak Ibu bayangkan. Bayangkan Bapak Ibu, apa yang akan Paulus katakan soal waktu hari ini? Kalau 50 Masehi dulu dia sudah bilang waktu darurat. Jika dibandingkan dengan saat di tahun ini 2025, apa yang akan Paulus sebutkan soal waktu ini? Sangat amat darurat? Terlalu darurat atau gimana? Sangat. Itulah sebabnya waktu darurat sama dengan kesempatan kita untuk melatih iman, bukan alasan putus asa. Kita kekurangan, Tuhan tidak kekurangan, bukan? Sebenarnya itu untuk melatih iman. Kita percaya bahwa Tuhan ada. Jadi jangan takut. Hidup cuma satu kali Bapak Ibu. Lakukan yang terbaik. Kalau kita sudah punya rencana, percaya Tuhan berkati. Jangan takut. Sebab segala sesuatu Tuhan berkata, Dia memberkati kita. Jadi kita diuji imannya kita untuk kesempatan melatih iman di waktu darurat. Kita juga harus hidup bijak, jangan melekat pada dunia. Bijak itu berbeda dengan hikmat. Banyak orang pikir kebijaksanaan sama dengan hikmat. Hikmat itu adalah pengenalan yang dalam dari pewahyuan Tuhan sendiri. Itu hikmat. Sedangkan bijak adalah melakukan pengetahuan yang Tuhan sudah berikan. Jadi kebijaksanaan itu adalah melakukan hikmat. Lebih jelas itu. Makanya kita harus hidup bijak, hidup bijaksana, melakukan iman, melakukan firman, melakukan hikmat yang melekat dalam hidup kita. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang dunia, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Jadi kata kuncinya begini, di tengah-tengah waktu darurat, iman teguh adalah kekuatan terbesar. Kalau kita punya iman teguh, kita punya kekuatan itu besar. Jadi kita punya kekuatan bukan besar karena kita punya banyak pengetahuan. Kita punya kekuatan besar bukan karena kita punya banyak tabungan. Kita punya kekuatan besar bukan karena kita simpan banyak emas. No, kita punya kekuatan besar karena kita tahu bahwa kita punya iman yang teguh. Amin Bapak Ibu. Sepertinya semua iman yang teguh, katakan kiri kanan, iman yang teguh, itu adalah kekuatan kita yang terbesar. Bapak Ibu, waktu darurat ini fokus kepada hal-hal kekal. Ya, Bapak Ibu bayangkan tahun 2025, kan tadi kita sudah memulai bahwa kita berkata bahwa tahun percepatan dan peningkatan supernatural, dan kita juga tahu bahwa ini adalah waktu di mana momen-momen yang mendesak 2025 sampai 2034 itu momen yang sangat mendesak. Nah, di dalam waktu Tuhan itu hanya 12,97 detik. 1 menit aja tidak Bapak Ibu. 12,97 detik itu dari tahun 2025 ini nanti sampai 2034. Itu waktu Tuhan. Sangat amat terlalu sungguh cepat. Makanya kita mesti berlomba-lomba punya iman yang teguh. Karena waktu Paulus menulis surat ini sekitar 55 Masehi, ya, ia menyebutnya waktu darurat. Setelah hampir 2000 tahun, dunia tetap penuh krisis, betul? Betul? Semakin krisis malah ada. Konflik, kita lihat konflik tidak selesai-selesai. Konflik di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia. Bapak Ibu jangan pikir hanya di Indonesia, di mana-mana. Bencana,
Bapak Ibu lihat, tiba-tiba bencana, orang ada tidur-tidur, tiba-tiba bencana datang tanpa tahu. Degradasi moral, penurunan moral. Ya, kita sudah lihat sekarang laki-laki bisa menikah dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan hingga teknologi digital, yaitu AI, semakin merajalela. Kita bisa merubah foto seseorang, kita bisa memberikan suara seperti suaranya dia padahal tidak. Bapak Ibu lihat kalau di Facebook ada dokter Terawan ngomong-ngomong, itu bukan dokter Terawan ngomong kosong. Itu AI yang ngomong, mereka pakai fotonya beliau bahwa dia sudah mencoba obat ini begini. Kenapa? Karena beliau kan terkenal. Jadi kalau dia bilang dia coba ini obat, berarti semua orang mau beli. Nah, betapa sekali merajalela membuat dunia kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita? Apakah kita tetap hidup dan setia dan fokus dalam waktu darurat di zaman ini atau tidak? Coba tanya kiri kanan, bagaimana lu tetap setia kok? Fokus kok? Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu darurat ini menentukan kebijaksanaan. Di ayat 26 dan 28 kita baca, tadi saya sudah katakan kebijaksanaan itu beda dengan hikmat. Hikmat itu adalah pengetahuan tentang Tuhan yang dalam, sedangkan kebijaksanaan itu adalah praktek atau melakukan pengetahuan yang dalam tentang Tuhan atau melakukan hikmat. Nah, 1 Korintus 7 ayat 26 dan 28 demikian firman Tuhan, aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat, Paulus bilang waktu darurat sekarang, itu 55 Masehi dia bilang sekarang, adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Yang 27, adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seseorang. Jadi jangan bercerai dengan istri sah dan jangan berselingkuh. Lah ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Bapak Ibu, Bapak-bapak dengar firman. Kalau sudah ada istri jangan cari lagi. Kan dia bilang toh, janganlah engkau mengusahakan perceraian, lalu janganlah engkau apa? Mencari toh? Janganlah engkau mencari seseorang lagi, cukup sudah satu sah. Oke, ayat yang ke-28, tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Kawin itu cuma satu kali ya, bukan 2-3 kali. Dan kalau seorang gadis, seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Betul, Bapak. Ingat, tadi Mama ada jemur baju, tolong angkat ya Bapak sayang. Kesusahan badani, toh Bapak ada tidur tapi harus angkat baju. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Tapi Paulus tidak paksa kita ya. Ini Paulus menjelaskan tentang waktu darurat. Oke, ayat yang ke-28 sudah kita baca tadi. Paulus menasihati supaya kita jangan gegabah mengambil keputusan berat saat situasi tidak stabil. Itu maksudnya dari pembacaan yang tadi kita baca. Kenapa? Karena dunia saat ini menghadapi krisis global Bapak Ibu. Krisis moral, krisis rohani apalagi. Gereja dibuka seperti supermarket di mana-mana Bapak Ibu. Dan memberikan penawaran-penawaran yang sangat menarik di promosi-promosi di mana-mana. Ya, datangkan apa? Penyanyi-penyanyi top. Ya kan Bapak Ibu, gereja pun mengalami masa-masa sukar. Karena kita mau memilih apa yang saya ini tertanam di mana sebenarnya. Itulah sebabnya keputusan besar ini terganggu bagi kita. Belajar berdoa Bapak Ibu sebelum kita memutuskan sesuatu. Gunakan hikmat Tuhan, bukan sekedar logika dunia. Hikmat Tuhan itu didapat dari apa? Firman yang kita baca dan kita renungkan. Karena hikmat itu adalah firman yang dibaca itu dan direnungkan. Nah, perenungan itu adalah perenungan yang dalam, itu yang Tuhan beri kepada kita, itu namanya hikmat. Nah, hikmat itulah yang kita butuhkan untuk
kita melakukan dalam kebijaksanaan yang tadi itu. Jangan sampai kita pakai logika. Ya, pengetahuan itu mendatangkan kesombongan kalau tidak didasar oleh firman Alkitab yang bilang, ya, bukan saya. Ya, orang bisa mencari pengetahuan dengan apa? Bayar untuk mendapat sarjana. Sekarang banyak. S2, S3 sisa bayar aja, dapat. Gampang. Takut jute, Sony tahu kuliah di mana tiba-tiba sudah S2. Kaget, kuliah di mana? Kalau saya jelas ya Bapak Ibu, kuliah di Universitas Nusa Cendana, tiap hari pergi kuliah. Loh iya, ini kenapa Bapak Ibu saya mau bilang begini? Karena logika dunia. Orang pakai logika dunia bukan takut akan Tuhan. Gitu kan? Nah kalau kita pakai logika dunia ini, kita tidak mencapai hal-hal yang baik ke depan. Percayalah. Kita mesti mengerti situasi darurat seperti ayat yang tadi kita baca 26 sampai 28 dari 1 Korintus 6 Bapak Ibu yang sudah dibaca. Karena Paulus memberi nasihat itu bukan untuk mengikat kita, tidak Bapak Ibu, tapi menolong jemaat di Korintus pada waktu itu untuk hidup bijak di masa sulit. Nah, kita juga membaca firman itu. Alkitab berkata firman itu ditulis untuk menjadi peringatan akan kita hari ini. Ada kan ayatnya Bapak Ibu? Di saat di pembacaan Alkitab saya kemarin itu, pembacaan Alkitab di grup tuh ada. Firman itu ditulis untuk menjadi peringatan kepada generasi yang akan datang. Jadi ini Paulus menulis untuk peringatan bagi kita bahwa waktu darurat ini bisa berupa tekanan iman sehingga kita bisa menyangkal iman kita. Banyak orang bisa menyangkal Yesus untuk sebuah kedudukan. Itu sudah pasti. Karena iblis yang menyuruhnya. Lalu penganiayaan, mungkin penganiayaan ini bukan orang datang potong kita, tetapi mungkin orang gosip kita. Ya, orang tidak tahu ceritanya, mereka hanya mengambil keputusan sendiri sehingga akhirnya mereka pahit dan kepahitan itu dibicarakan, akhirnya tidak tahu bahwa akhirnya kepahitan itu merupakan suatu serangan virus berat untuk jiwa seseorang. Dan kalau jiwanya sudah kena virus, jangan tanya, rohani tidak bisa. Karena rohani itu di dalam sekali, dia harus keluar kepada tubuh melalui jiwa. Makanya nanti yang kita kehilangan itu jiwa, bukan roh. Alkitab bilang kan, apa guna kamu memiliki seluruh dunia tapi kamu kehilangan nyawa atau jiwa? Roh itu milik Tuhan, roh itu kembali pada Tuhan. Tetapi jiwa kita yang dihakimi. Nah, jiwa itu yang perlu diperbaharui, makanya Tuhan bilang berubah melalui pembaharuan budi supaya kamu mengenal apa yang benar, yang sempurna dan yang mulia. Jadi pikiran kita ini harus berubah Bapak Ibu. Jiwa ini mempengaruhi soalnya. Jadi kalau kita dalam penganiayaan, seperti tadi saya bilang, mungkin kita bukan itu tapi kita diolok, dihina. Kita yang ikut Tuhan nih rasanya kok mau dapat itu kedudukan susah sekali. Padahal mereka yang bayar-bayar itu langsung aja bisa dapat kedudukan. Ya seperti dianiaya, tapi itulah orang beriman. Kenapa? Karena kita tidak merubah atau kita tidak mengubah hal yang fana dengan hal yang tidak fana. Kesulitan ekonomi itu bisa menjadi waktu darurat bagi kita. Ini kau semua bayar anak uang, ini kau semua berangkat, kelihatannya uang tidak ada. Itu masa darurat, kita harus bijaksana. Bencana atau keadaan hidup yang menekan, masing-masing kita tahu sendiri apa yang kita punya dan alami di dalam hidup ini. Prinsipnya kita jangan gegabah mengambil keputusan besar saat kondisi penuh tekanan. Jadi caranya bagaimana ya untuk saya ambil keputusan? Saya, Ibu Melsiani, selalu mengambil keputusan ketika berdoa dan mau apa begitu mengambil keputusan dengan cara ada damai sejahtera di hati. Karena hal kerajaan surga bukan soal makan, bukan soal minum, tapi soal kebenaran dan damai sejahtera. Jadi kalau kita punya damai sejahtera yang damai, yang bukan kita karena kemauan kan bisa aja damai ya. Tapi damai yang peace sekali di dalam, tenang gitu. Nah itu adalah kehendak Tuhan untuk kita.
Belajar tenang, belajar berdoa Bapak Ibu, dan cari kehendak Tuhan sebelum mengambil keputusan di masa krisis. Karena krisis ini akan terus berjalan. Kemarin saya senang sekali melihat anak-anak youth kita. Mereka belajar tentang bagaimana mereka mencintai komunitas. Mereka saling membutuhkan, saling bergantung satu dengan yang lain. Gitu Bapak Ibu, bagus. Ya. Nah, ilustrasi seperti ini adalah mungkin seperti orang yang panik saat gempa. Dia lari sembarangan, itu bisa langsung celaka. Tapi kalau dia tenang, dia teduh, mungkin dia bisa terhindar dari celaka. Jadi kita tidak boleh panik. Menghadapi apa-apa tuh jangan panik. Jangan sampai ini sudah nih, jangan sampai ini sudah nih, jangan sampai ini sudah nih, jangan. Dua waktu singkat, yang tadi kan pertama itu kita bilang waktu darurat menurut kebijaksanaan. Sekarang waktu singkat. Nah, waktu singkat ini Bapak Ibu kita harus fokus pada hal-hal yang kekal. 1 Korintus 7, 29 sampai 31 kita baca, saudara-saudara, inilah yang kumaksud, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saya selalu punya prinsip dalam hidup bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada saya itu bukan milik saya, itu milik Tuhan. Seperti Tuhan bilang sama murid-muridnya, pergi ambil keledai yang terambat. Lalu kalau ada orang tanya, hei itu ambil keledai kenapa? Itu anaknya kesian gini-gini. Bilang saja Tuhan mau pakai. Ya, jadi dalam keadaan darurat apapun, kita tidak bisa tidak, kita harus ya, karena Tuhan mau pakai. Kemarin dari WWM telepon saya, Bu, kita mau pakai kamar di atas ya, karena ada pembicara dari Amerika. Saya bilang ya, karena Tuhan mau pakai ya. Dengan cepat 4 hari kita servis. Saya Kak Jeffrey bolak-balik kita servis, itu sudah rusak kan, lantai atas tuh kita tidak terima tamu sudah lama. Servis semua tang, tadi malam jadi sebentar kemarin sore jadi sebentar jam 12 tamu Amerikanya masuk. Karena apa? Tuhan punya. Silakan saja, Tuhan punya. Bapak Ibu, ingat, pendeknya orang-orang yang menggunakan barang-barang duniawi seolah-olah apa sama sekali tidak. Kenapa? Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi semua yang kita punya ini semua akan berlalu. Tidak ada yang tertinggal, semuanya. Makanya jangan kita berpikir harta dunia terlalu banyak ya. Waktu telah singkat. Jangan mau atau tolak untuk melekat pada hal-hal duniawi. Ada dalam dunia tetapi duniawi ini nilai-nilainya tidak ada dalam kita. Nilai-nilai duniawi itu salah satu kikir. Tukang tipu, berkompromi untuk menipu. Itu tidak boleh. Seperti ikan tetap tawar walaupun dalam lautan asin. Ada amin Bapak Ibu? Nah, dunia di tahun 2025 itu menawarkan kenikmatan cepat. Tetapi ingat, semuanya fana, semua serba cepat, ini cepat, itu cepat, semuanya instan. Ya, makanya anak-anak kita harus diajarkan dengan karakter perjuangan, tidak bisa instan. Ya, dia mesti karakter perjuangan itu mesti ada. Pagi jam 6, pagi setengah 6 harus bangun, baca firman dan lapor kepada orang tua. Lapor itu artinya apa? Diskusi. Mau libur atau tidak libur, tetap supaya itu menjadi pelajaran bagi anak-anak. Kalau tidak, daya juang tidak ada. Mereka mau semua serba minta langsung ada.
Pokoknya minta apa saja, kalau bapak soalnya mau, mama soalnya mau, menangis sampai setengah hek. Lu mau menangis, kalau itu bukan firman tidak bisa. Ya, ingat, kita jangan sampai seperti ikan yang dipancing. Pancing itu kan lihat, ikan itu lihat tahu enak. Begitu dia kena pancing itu, dia tidak bisa akan terlepas lagi. Jadi kita jangan mau dipancing hal-hal duniawi, karena begitu kita terjerat susah melepaskannya. Karena itu jangan habiskan energi hanya untuk hal yang sementara. Ya, seperti Yohanes 6 ayat 27, Tuhan berkata dalam firman-Nya, kita bekerja bukan untuk makanan yang akan binasa. Karena makanan yang akan binasa ini cepat habis. Saya bekerja bukan untuk saya dapat makan, dapat minum, dapat rumah. Saya bekerja bukan untuk masa depan anak-anak saya. No. Tuhan bilang itu semua cepat habis. Tapi kita bekerja untuk sesuatu yang tidak binasa. Artinya Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya yakin saya bekerja karena Tuhan suruh saya bekerja. Oke? Jadi jangan pikir, oh hanya pegawai negeri saya yang hidup, pegawai swasta dan swandele. Jadi semua orang NTT itu kalau bilang pegawai negeri, mata mereka terbelalak, Pak. Maaf. Mereka daya juangnya rendah untuk menjadi pengusaha-pengusaha. Padahal Bapak Ibu lihat, sekarang siapa yang jadi pengusaha banyak-banyak di kota ini? Saya bertanya. Saudara bawa uang, saudara beli makanan, dari siapa yang berjual? Kenapa daya juangnya rendah? Mau kerja sedikit penghasilan banyak. Ada yang celoto, untung lu keluar tunas bangsa lu gaji 5 juta, sekarang gaji 9, tuh hampir 10. Terserah, kalau itu kehendak Tuhan diberkati, kalau itu bukan kehendak Tuhan terkecoh namanya. Makan umpan. Nah apa Bapak Ibu? Tuhan pelihara kita. Jadi jangan habiskan energi hanya untuk sementara. Perhatikan, Paulus berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 18, kita bukan hidup karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Uang, popularitas, harta itu fokus pada hal-hal yang tidak kekal. Kita bekerja bukan untuk uang, kita bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya bekerja untuk melakukan kehendak Tuhan, walaupun saya jual bakso, anak saya bisa sekolah di Singapura. Karena saya melakukan kehendak Tuhan kan? Iya kan? Setuju Bapak Ibu? Nah ini waktu darurat soalnya. Jadi kita mesti betul-betul punya pemahaman yang berbeda dengan yang lain. Prioritaskan firman, doa dan pelayanan. Itu mesti lebih utama. Ya, jangan sampai kita terlalu banyak belajar, bekerja dan belajar itu penting. Tapi jangan sampai terlalu banyak belajar sampai teler sehingga kita tidak punya waktu doa. Lembur belajar, lembur kerja nih sampai semua energi habis sehingga kita tidak bisa datang melayani di gereja. Enggak boleh itu. Jangan, anak Tuhan tidak begitu. Ya, anak Tuhan tidak begitu. Prioritaskan firman, doa dan pelayanan. Kita harus membangun, kita harus percaya karena nilai-nilai kekal itu datangnya dari hubungan dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita pasti membangun karakter kita dan mengasihi jiwa-jiwa untuk kita melayani. Seperti di dapur kota contohnya. Juga gunakan harta dan waktu untuk Tuhan. Gunakan harta dan waktu untuk Tuhan, bukan untuk kemegahan kita, kehebatan kita, popularitas kita, dikenal oleh orang-orang, itu semua menipu. Gunakan harta. Matius 6 ayat 9 sampai 20 sudah mengajarkan kita jangan kumpulkan harta di dunia ini. Efesus 5 ayat 16 juga, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Jadi kita perlu membawa perpuluhan, persembahan, menolong sesama kita, adopsi anak yatim. Saya ajar anak-anak saya yang sudah bekerja, wajib ambil 1 anak untuk adopsi, untuk biayai. Wajib hukumnya. Oke, Resti tidak usah dulu karena masih sekolah, tapi yang 2 itu wajib hukumnya. Ruth dan Fani wajib mengambil 1 anak untuk disupport. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan mensupport hidup anak lain, hidup anakmu akan dipelihara Tuhan. Itu yang saya alami. Itu yang firman Tuhan bilang. Bapak Ibu, menolong sesama itu penting.
Seperti kita di sini, kita punya persembahan Bapak Ibu, kita beri makan orang yang membutuhkan. Jadi Bapak Ibu tidak salah membawa persembahan di sini, enggak ada. Kita para pemimpin di sini tidak memperkaya diri dengan uang persembahan Bapak Ibu, sorry. Tidak Bapak Ibu. Kita memang dapat persembahan Bapak Ibu untuk menghidupi diri, tapi bukan untuk memperkaya diri. Karena kita juga bisa bekerja kan? Jadi Bapak Ibu yang memberi persembahan dan perpuluhan di tempat ini, Bapak Ibu berbahagia. Karena Tuhan akan melipat gandakannya. Kita buat TB Mart itu bukan menghalangi orang lain untuk dagangan, bukan. Kita buat TB Mart itu untuk Bapak Ibu yang tidak punya uang, ambil dulu. Nanti ada uang baru bayar, karena perlu beras, perlu gula, perlu ini, perlu itu kan. Dalam gereja Tuhan kita perlu saling membantu. Makanya biar orang tidak belanja, saya bilang barang pesan terus, nggak apa-apa, Tuhan pelihara kita. Sudah berapa tahun ini tidak pernah tutup atau kekurangan, enggak. Betul kosannya Kak Betul. Kenapa? Karena kita tahu motivasi kita untuk apa kita bikin TB Mart. Bukan untuk kita kaya, kita menolong jemaat yang membutuhkan, yang mungkin keuangannya masih tertunda, tapi kan makanan tidak bisa tertunda. Kan butuh makan. Makanya kita menyiapkan 9 bahan pokok di dalam situ, termasuk pulsa listrik dan pulsa HP kita siapkan, itu untuk menolong kita. Menunjukkan bahwa kita menggunakan harta jemaat itu untuk Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu, karena harta itu titipan Tuhan, jadi kita harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Waktu kesempatan terbatas, gunakanlah sebaik-baiknya. Hidup sederhana, tidak terikat pada dunia. Ayat 29 sampai 31 kita baca, waktu sudah singkat. Paulus ingatkan bahwa hidup ini sementara. Kita tidak boleh larut dalam kesenangan Bapak Ibu, dalam harta dunia dan mengejar hal-hal yang fana. Pokoknya waktu tuh hanya habis saja untuk harta, nggak usah. Gunakan waktu untuk hal-hal kekal, bukan sekedar mengejar yang semena-mena, yaitu duniawi. Gunakan waktu doa itu kekal Bapak Ibu. Di tengah krisis, prioritaskan hubungan dengan Tuhan, bukan sekedar mengajar kenyamanan dunia. Karena ilustrasinya waktu kita transit, kalau kita berangkat kan ada transit. Kalau berangkat ke Jakarta bisa sekarang langsung juga bisa, tapi ada transit. Ini seperti transit. Di transit itu kan kita tidak perlu membangun rumah, ya kan? Kok hanya transit sah? Kita harus pulang ke rumah, ke tempat kita baru kita bangun rumah. Sama. Dunia ini hanya tempat transit. Ingat Bapak Ibu, Tuhan lahirkan kita di dunia ini ada tujuan. Tidak pernah satupun yang lahir tanpa tujuan. Tuhan memperlengkapi kita di dunia ini sebagai tempat transit untuk kita bisa punya harta kekal di sorga. Karena di sorga itu tidak ada waktu, itu kekal selama-lamanya. Karena itu waktu sudah singkat, kita harus tetap setia. Yang ketiga, kita harus tetap setia dalam Tuhan. Tadi kita udah baca di 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 35. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Ayat yang berikut, orang yang beristri memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Ayat 34, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Nah, itu dikatakan ayat yang ke-35, semua ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Jadi Paulus tekankan di sini melayani Tuhan tanpa gangguan.
Jadi bukan dilarang jangan kawin, jangan perhatikan istri anak, nanti bilang oh subaik tuh, pokoknya beta urus diri sendiri. Itu salah. Tetapi kita melayani Tuhan tanpa gangguan gitu. Harus. Karena apa Bapak Ibu? Karena fokus pelayanan tanpa gangguan ini, semua keputusan hidup ini hanya Tuhan yang sanggup. Kita tidak bisa. Jadi jangan. Dunia di tahun 2025 ini akan penuh dengan gangguan. Percaya aja. Paling utama adalah gangguan media sosial. Itu anak-anak kita tuh bisa menangis, cucu saya itu bisa menangis sekali karena dia tahu bahwa hari Jumat sore adalah hari dia boleh pegang HP. Sementara besok hari Senin kan ada ujian MIT. Berarti hari Jumat tidak. Menangis setengah mati bilang, Nana tuh tukang janji omong kosong. Saya bilang, saya tidak omong kosong. Tapi karena hari Senin itu adalah MIT, maka hari Jumat ini dibatalkan semua perjanjian. Silakan mengambil buku dan membaca, lalu saya akan beri pertanyaan dan menjawab. Jangan bikin malu-malu, ya. Itu anak Tuhan harus begitu. Pokoknya tidak terganggu oleh media sosial. Nah, itu dia. Ya, godaan-godaan duniawi, ya toh, ketidakstabilan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita siapkan hidup kita, jaga kekudusan, ambil keputusan baik-baik, karena keputusan yang paling penting dalam dunia ini ada 3. Menikah dengan siapa? Itu penting. Dengan siapa saya menikah? Itu penting. Yang kedua, bekerja di mana? Itu paling penting. Karena kita akan bertanggung jawab pekerjaan kita. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Tidak bisa saya bertanggung jawab kepada pekerjaannya John Panggidai. Nggak bisa. Masing-masing. Karena di hadapan Tuhan kita masing-masing. Walaupun suami istri kakak adik masing-masing bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan Tuhan akan menuntut pekerjaan yang kita kerjakan. Lalu yang ketiga itu paling penting adalah kita berkomitmen atau kita mengambil keputusan di mana saya akan melayani. Makanya kita punya 4 legacy itu. Dengan komitmen rohani tentunya. Artinya keuntungan rohani sebagai pertimbangan, bukan soal gaji besar. Oh, saya bekerja di sini karena gaji besar, bukan. Saya mesti pertimbangan rohani. Oh, saya kerja di sini walaupun gaji besar, penuh dengan firman. Karena firman menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi semua itu yang kita lakukan, keputusan 3 itu harus berdasarkan pertimbangan rohani. Dengan siapa saya menikah itu bukan soal cantik, putih, gagah. Ya, pakai sepatu tinggi, hak tinggi, enggak, bukan. Tetapi apakah wanita ini mengasihi Tuhan dan kalau saya menikah dengan dia, saya bisa nggak melakukan kehendak Tuhan? Bukan soal cantik, bukan soal gaji besar, bukan soal ganteng. Jangan kompromi, tapi tetap dalam rencana Tuhan. Karena Bapak Ibu ingat ya, kompas itu alat penunjuk, kompas. Itu dia bisa menunjuk arah. Nah, firman Tuhan adalah kompas kita. Untuk menunjuk arah hidup kita. Arah hidup kita harus tertuju kepada Tuhan. Fokus pada Tuhan. Jadi orang yang menikah itu wajar kalau dia menikah. Tidak, Paulus tidak mengatakan itu salah. Tapi dia harus latih diri untuk tetap beribadah, melayani dan mempercayai Tuhan meskipun keadaannya tidak stabil. Yang terakhir, bagaimana kita melakukan kebebasan dalam keputusan. Tetapi hati-hati, be careful. Ayat 35 sampai 39 berkata, tetapi jikalau seorang menyangka, nah ini kata menyangka, hati-hati, bahwa ia berlaku wajar terhadap ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya. Jika gadisnya itu telah bertambah tua, ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, bahkan mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Ayat yang ke-37, tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Ayat yang ke-38, jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Itu artinya
bijaksana dalam memutuskan. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Jadi pernikahan, relasi dan keputusan hidup itu harus tetap ada dalam batas-batas firman Tuhan. Itu maksudnya. Sekalipun ada kebebasan, Bapak Ibu, jangan melanggar prinsip firman. Karena hanya di dalam Tuhan semua keputusan hidup ini berdasarkan melalui kehendaknya. Krisis boleh datang, Bapak Ibu, tapi standar iman tetap sama. Hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi, krisis boleh datang, katakan ke kanan kiri. Krisis boleh datang. Oke, baik, saya mengajak para pemusik untuk kita menyembah Tuhan. Waktu darurat ini menguji iman. Apakah kita panik, Bapak Ibu? Atau tetap tenang di dalam Tuhan? Ingat sekali lagi, waktu darurat menguji kita. Apakah kita panik atau kita tetap tenang di dalam Tuhan? Itu sangat penting. Bapak Ibu, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu iman. Tuhan lingkupiku dengan sayapmu. Sebab kita yang dilingkupi Tuhan, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kalau kita dalam perlindungan Tuhan, percayalah kita aman.